Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Cia Wilson dan kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang hukum tilakana. Oke, sebelumnya kita masuk dulu nih ke pengertian hukum tilakana. Semua manusia pernah mengalami kehidupan. Sebagian manusia memiliki pandangan bahwa kehidupan adalah penderitaan atau hidup adalah derita. Sesungguhnya, kehidupan adalah penderitaan. Ketika manusia dilahirkan, manusia sudah mengalami penderitaan. Hal ini dibuktikan dengan tangisan bayi pada saat dilahirkan. Dalam konsep ajaran agama Buddha, penyebab penderitaan yaitu loba atau keserakahan, dosa atau kebencian, dan moha atau kebodohan batin. Selama manusia masih dalam lingkaran loba, dosa, dan moha, manusia masih merasakan penderitaan di dalam kehidupan duniawi. Dengan adanya hal tersebut, dalam ajaran agama Buddha mengajarkan konsep-konsep bagaimana cara untuk terbebas dari penderitaan. Banyak konsep-konsep ajaran agama Buddha yang bertujuan memutus rantai penderitaan duniawi. Salah satu konsep ajarannya yang menjadi pokok dasar ajaran agama Buddha adalah tilakana. Selanjutnya kita akan masuk nih ke hukum tilakana. Hukum tilakana termasuk hukum kebenaran mutlak. Artinya bahwa hukum ini berlaku di mana-mana dan setiap waktu atau tidak terikat oleh waktu dan tempat. Hukum tilakana ini mengacu pada 3 corak kehidupan yang pasti terjadi dan terdapat pada segala sesuatu yang berkondisi. Ciri ini merupakan salah satu bentuk dari hukum kebenaran mutlak atau paramata sacha, karena berlaku di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, tilakana merupakan corak yang universal. Nah, ketiga corak umum tersebut antara lain, yang pertama ada anicca lakana atau corak berubah-ubah, yang kedua dukkha lakana atau corak penderitaan, yang ketiga anatta lakana atau corak tanpa diri. Atau terdapat dalam sabda Sang Buddha dalam Dhammapada 277, 278, dan 279 yang berisikan sabbe sankara anicca atau segala sesuatu itu selalu berubah, sabbe sankara dukkha atau segala sesuatu itu adalah penderitaan, dan sabbe sankara anatta atau segala sesuatu itu adalah tanpa aku. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke anicca lakana atau corak yang selalu berubah-ubah. Anicca lakana merupakan corak yang khas dari keadaan viparinama dan anattabawa. Viparinama berarti metafisika, yaitu suatu perubahan yang radikal di alam semesta, yang merupakan perubahan yang disebut dari bentuk yang ada ke keadaan yang tiada. Sedangkan anattabawa berarti perubahan yang mengikuti suatu keadaan sedikit demi sedikit. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dukkha lakana atau corak penderitaan. Apa itu dukkha lakana? Dukkha lakana adalah corak yang menjelaskan mengenai penderitaan yang tidak menyenangkan, nyata, dan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Kehidupan dari semua makhluk yang tampak maupun yang tidak tampak, yang besar maupun yang kecil, sebenarnya merupakan dukkha yang nyata. Terdapat 12 macam dukkha, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jati dukkha, atau penderitaan dari kelahiran. Yang kedua ada jara dukkha, penderitaan dari ketuaan. Dan yang ketiga ada byadi dukkha, atau penderitaan dari kesakitan. Yang keempat marana dukkha, atau penderitaan dari kematian. Selanjutnya, yang kelima ada soka dukkha atau penderitaan dari kesedihan. Yang keenam paridewa dukkha, penderitaan dari ratap tangis. Yang ketujuh kayika dukkha atau penderitaan dari jasmani. Yang kedelapan domanassa dukkha, penderitaan dari batin. Dan yang kesembilan ada upayasa dukkha atau penderitaan dari putus asa. Yang selanjutnya ada api yehi sampayoga dukkha atau penderitaan karena berkumpul dengan orang yang tidak disenangi atau dengan musuh. Yang ke-11 ada piyehi vipayoga dukkha atau penderitaan karena berpisah dengan sesuatu atau seseorang yang dicintai.
Dan yang terakhir atau yang ke-12 adalah Yampica Naladi Duka, atau penderitaan karena tidak tercapai apa yang dicita-citakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang Anatta Lakkhana atau corak tanpa aku. Anatta Lakkhana adalah corak yang menimbulkan pengertian bahwa bentuk-bentuk materi dan batin itu sebagai sesuatu yang tanpa aku yang kekal. Sang Buddha mengatakan bahwa apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang abadi dalam diri kita merupakan kombinasi dari kumpulan unsur fisik dan mental atau panca kanda yang terdiri dari jasmani atau rupa kanda, perasaan, wedana kanda, persepsi, sana kanda, dan pikiran, samkara kanda, dan yang terakhir adalah kesadaran atau winana kanda. Semua unsur ini bekerja bersama dalam sebuah perubahan secara terus-menerus, yang tidak pernah sama antara satu momen dengan momen yang lainnya. Dalam Anatta Lakkhana Sutta, Sang Buddha bersabda, jasmani, o para biku, bukanlah sang aku. Perasaan bukanlah sang aku. Persepsi bukanlah sang aku. Pikiran bukanlah sang aku. Demikian juga kesadaran. Demikian memahami hal tersebut. O para biku, sang murid tidak lagi terikat pada jasmani, atau pada perasaan, atau pada persepsi, atau pada pikiran, atau pada kesadaran. Dengan tidak terikat pada semua unsur itu, ia menjadi terbebaskan dari hawa nafsu. Pengertian mengenai kebebasan berkembang dalam dirinya. Dan kemudian ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan adalah apa yang harus dilakukan. Ia hidup dalam kehidupan suci. Ia tidak lagi akan menjadi ini atau itu. Dan alur kelahirannya telah terputuskan. Selanjutnya ada hubungan anicca dan dukkha. Segala fenomena tidak memuaskan dan menimbulkan beban berat atau penderitaan. Hal ini dikarenakan segala fenomena tersebut mengalami perubahan atau tidak kekal. Dan ketika kita tidak bisa memahami dan menerima bahwa segala fenomena selalu mengalami perubahan, tidak kekal, maka timbul perasaan ketidaksukaan, ketidakpuasan pada diri kita, dan akhirnya menimbulkan beban berat atau penderitaan. Baik, yang selanjutnya ada hubungan dukkha dan anatta. Kebijaksanaan yang mendalam atau prasna akan tanpa inti membangkitkan pelenyapan akan penderitaan, dan bukan merupakan debat intelektual akan ada atau tidak adanya diri. Yang ketiga adalah hubungan anicca dan anatta. Semua fenomena yang ada di alam semesta ini selalu mengalami perubahan yang tak putus-putusnya, selalu dalam keadaan bergerak dan mengalami proses. Tidak ada sesuatu pun yang tetap sama selama 2 saat yang berturut-turut, walaupun dalam perbedaan detik. Layaknya pengertian dari anicca dan anatta. Selanjutnya, kita akan membahas tentang signifikansi tilakkhana dalam kehidupan sehari-hari. Anicca. Anicca mengajarkan bahwa semua hal dalam kehidupan adalah sementara dan berubah. Ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan maupun kesengsaraan adalah sementara dan tidak ada yang dapat kita pegang selamanya. Dalam kehidupan sehari-hari, ini membantu kita untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal material atau situasi yang mungkin membuat kita merasa senang atau tidak senang. Ketika kita menyadari ketidaktepatan, kita menjadi lebih bersedia menerima perubahan dan lebih bijaksana dalam menghadapinya. Selanjutnya ada dukkha atau penderitaan. Dukkha mengacu pada penderitaan atau ketidakpuasan yang merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Ini bisa berupa rasa sakit fisik, stres, kekecewaan, atau ketidakpuasan dalam berbagai bentuk. Dengan memahami konsep dukkha, kita dapat mengembangkan rasa empati terhadap diri sendiri dan orang lain. Anatta atau tanpa diri. Anatta menunjukkan bahwa tidak ada entitas diri yang tetap dalam diri kita. Ini membantu kita melepaskan ego dan pemahaman diri yang kaku. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti kita dapat lebih terbuka terhadap pandangan dan pengalaman orang lain.
kita menjadi lebih rendah hati dan tidak terlalu terikat pada konsep diri kita sendiri. Ini dapat memperbaiki hubungan sosial dan dapat membantu kita lebih mudah beradaptasi dengan perubahan yang ada. Baik, kita sudah sampai pada ujung materi atau ujung video pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendengarkan. Saya Cha Wilson, pamit undur diri. Namo Buddhaya. Jangan lupa untuk di-like dan subscribe ya teman-teman sekalian, karena itu membantu support channel ini untuk terus maju ke depannya. Terima kasih.